Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu senjata paling ampuh, tapi sekaligus juga paling berisiko di dunia investasi. Margin trading saham. Yuk, kita langsung masuk aja. Coba deh bayangin, pernah nggak sih Anda ngerasa, andai aja dana saya lebih besar, pasti bisa beli saham ini lebih banyak? Nah, inilah persisnya yang ditawarkan oleh margin trading. Kemampuan buat melipat gandakan daya beli kita. Jadi gimana caranya? Gini, pada dasarnya margin account itu rekening khusus yang bikin kita bisa pinjam uang dari broker. Uang pinjaman itu kita pakai buat beli saham. Dan saham yang kita beli itu, yaitu jadi jaminannya. Kedengarannya simpel kan? Konsep kuncinya di sini adalah leverage. Ini yang bikin margin trading begitu sakti. Dengan modal yang relatif kecil, kita bisa mengendalikan aset yang nilainya jauh lebih besar. Tapi, harus selalu diingat, ini tuh kayak pedang bermata dua. Satu sisi bisa menguntungkan banget, sisi lainnya kita akan lihat nanti. Tapi tunggu dulu. Tentu aja ada aturan mainnya. Ada dua istilah margin yang wajib, kudu, harus Anda pahami sebelum nekat nyoba. Dan keduanya ini krusial banget. Oke, mari kita bedah satu persatu. Anggap aja initial margin itu kayak uang muka atau DP pas kita mau beli saham. Sementara maintenance margin itu ibaratnya saldo minimum darurat yang harus selalu ada di rekening kita sebagai jaring pengaman. Jadi, initial margin ini adalah porsi modal yang harus datang dari kantong kita sendiri. Ini aturan dari regulator loh. Tujuannya biar kita juga ikut nanggung resiko, nggak cuma modal pinjaman doang. Nah, disinilah bagian yang bikin deg-degan. Kalau nilai investasi kita turun drastis sampai ekuitas kita anjlok di bawah level maintenance margin, wah, broker bakal mulai was-was. Ini cara mereka buat ngelindungin uang yang mereka pinjamkan ke kita. Terus berapa sih angkanya? Umumnya nih, initial margin itu 50%. Artinya, setengah dari nilai investasi itu uang kita, setengahnya lagi pinjaman. Nah, untuk maintenance margin biasanya di sekitar 25%. Catat baik-baik ya, dua angka ini adalah batas kritis nasib trading kita. Oke, teori cukup. Sekarang, biar lebih kebayang, kita langsung lihat contoh di dunia nyata. Kita akan ikuti satu perjalanan transaksi margin, dari yang untung besar sampai yang, ya sebaliknya. Misalkan, Anda punya modal $60.000. Karena inisial marginnya 50%, broker dengan senang hati akan meminjamkan Anda $60.000 lagi. Voila, tiba-tiba Anda punya daya beli sebesar $120.000. Inilah kekuatan leverage yang tadi kita bicarakan. Sekarang skenario indahnya. Ternyata, saham yang Anda beli harganya meroket 50%. Nilai portofolio Anda sekarang jadi $180.000. Anda balikin pinjaman ke broker $60.000 dan sisanya $120.000 buat Anda. Modal awal $60.000 sekarang jadi $120.000. Luar biasa. Coba perhatikan baik-baik. Kenaikan harga sahamnya cuma 50%, tapi imbal hasil buat modal Anda itu 100%. Gila kan? Inilah keajaiban leverage. Tapi, ingatkan soal pedang bermata dua, apa jadinya kalau harga saham malah turun? Nah, ini dia sisi lain dari pedang itu. Ketika pasar nggak berpihak sama kita, siap-siap aja terima telepon yang paling ditakuti semua trader margin. Namanya margin call. Gampangnya, margin call itu adalah pemberitahuan resmi dari broker. Isinya kurang lebih, halo, ekuitas Anda sudah di bawah batas aman. Tolong segera top up dana atau jual sebagian saham Anda ya. Pertanyaannya, di harga berapa sih persisnya margin call itu terjadi? Tenang, ada rumusnya kok buat ngitung ini. Rumus ini intinya buat nentuin titik kritis di mana ekuitas kita udah nggak memenuhi syarat maintenance margin. Kalau kita balik ke contoh tadi, dengan investasi awal $120.000, maka titik pemicu kali margin call Anda adalah ketika nilai total portofolio turun jadi $80.000. Begitu menyentuh angka itu atau di bawahnya, alarm bakal berbunyi. Skenario buruk terjadi. Harga saham anjlok dan nilai portofolio Anda sekarang cuma $76.000. Setelah dikurangi pinjaman $60.000, ekuitas alias modal bersih Anda tinggal $16.000. Itu cuma 21% dari nilai portofolio. Jauh di bawah batas aman 25%. Nah, selamat, Anda resmi kena margin call. Kalau sudah begini, harus gimana? Pilihannya cuma dua, dan harus cepat. Pertama, setor dana segar. Kedua, jual sebagian saham buat bayar utang. Kalau Anda diam saja, broker punya hak penuh buat melakukan likuidasi paksa. Mereka akan jual saham Anda tanpa izin dan biasanya di harga yang paling jelek. Jadi apa inti dari semua ini?
Ada satu pelajaran super penting yang harus kita pegang erat-erat kalau mau main-main dengan margin. Ada kutipan yang pas banget buat merangkum semuanya. Leverage bisa melipat gandakan keuntungan, tapi di saat yang sama, ia bisa memperparah kerugian dengan sangat cepat, bahkan dengan pergerakan harga yang kecil. Ingat ya, margin itu memperbesar segalanya, baik untung maupun rugi. Sejauh ini, kita kan ngobrolin margin untuk saham, yang intinya adalah sebuah pinjaman. Tapi ada dunia lain di luar sana, yaitu futures. Di dunia futures, margin itu fungsinya lebih kayak uang jaminan atau good faith deposit. Nah, ini yang bikin jadi menarik. Pertanyaan tadi kita biarkan menggantung dulu ya, biar jadi bahan pemikiran. Penasaran? Nantikan pembahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa!